pantas kalau pergerakan mahasiswa Islam Indonesia mengikuti kontestasi politik ataupun tergiras oleh politik? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh sahabat-sahabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam berpikir, salam berjuang, salam nasionalis, dan salam pergerakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ketua Umum PMII sahabat Agus Herlambang, yang saya hormati kepada PKC PMII Jawa Timur sahabat Boni, yang saya hormati kepada pengurus ketua cabang sahabat Ragil, yang saya hormati kepada Ketua Komisariat PMI Unisma sahabat Usman, yang pada malam hari ini tidak bisa hadir dikarenakan ada beberapa kendala sehingga beliau tidak bisa hadir. Kemudian yang saya hormati serta yang saya cintai kepada Ketua Rayon Rosalia sahabat Sabi serta sahabat-sahabat yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan limpahannya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara bedah buku. Tak lupa pula salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkumpul di tempat ini untuk memecahkan persoalan, memikirkan sesuatu yang itu bersifatnya baik. Kemudian terlepas dari hal itu, saya sedikit menyampaikan tentang bedah buku menyangkut dengan bukunya sahabat Mahfud Junaidi selaku ketua umum pertama, dan bahkan ada berbagai macam literatur yang mengatakan bahwa beliau juga salah satu tokoh yang mencetuskan lahirnya PMII, seperti itu. Nah, pertanyaan mendasar dari buku tersebut adalah apakah pantas kalau pergerakan mahasiswa Islam Indonesia mengikuti kontestasi politik ataupun tergiras oleh politik? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh sahabat-sahabati seluruh Nusantara. Kalau saya secara pribadi menjawab seperti ini, bahwa PMII itu adalah organisasi sosial kemasyarakatan. Tentu kalau kita berbicara sosial kemasyarakatan, maka harus terlibat dalam persoalan politik praktis. Tetapi politik praktis yang harus beretika dan bermoral. Lah, kita lihat yang terjadi di Unisma hari ini, karena ini yang dilaksanakan adalah oleh sahabat-sahabati dari Rosalia Indonesia di bawah naungan Komisariat Universitas Islam. Sedikit bercerita, dulu semenjak saya masuk di Unisma, saya daftar, kemudian saya diajak oleh salah satu senior namanya Bang Fandi. Beliau itu alumni Rayon Alkindi, mantan ketua Rayon Alkindi. Nah, berhubung pada saat itu beliau jadi ketua pendamping saya. Kemudian saya diajak sama dia, kemudian ditanyakan, "Dek, sampai tahu nggak organisasi PMII?" Saya bilang, "Tahu, Palang Merah Indonesia." "Bukan," katanya, "Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia." Lah, kalau sampai ikut itu, sampai nanti jadi ketua ini. Akhirnya, jadi saya ikut PMII bukan atas dasar pemahaman saya terhadap ideologi, enggak, tapi atas dasar persoalan politik. Biar jabat ini. Itu dulu, itu mindset pikiran saya seperti itu. Nah, akhirnya saya terjerumus dalam jurang kebenaran pada saat saya masuk PMII. Akhirnya saya bisa memahami bahwa PMII itu bukan saja persoalan politik, tidak. Melainkan banyak hal, terutama berbicara tentang hakikat kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, kalau ada orang
mengatakan, atau misalkan mahasiswa yang cenderung netral, yang tidak ikut organisasi, mereka mengatakan bahwa PMII itu hanyalah organisasi yang sifatnya politik. Iya, benar. Kenapa demikian? Karena dengan adanya politik itu kita bisa mengatur, karena kampus itu merupakan miniatur negara. Seperti itu. Nah, kemudian jangan sampai kita berbicara tentang politik, akan tetapi kita tidak mengedepankan soal etika politik, kemudian komunikasi politik yang baik. Nah, ini yang repot. Karena kita lihat yang terjadi hari ini, kalau di politik kancah nasional, terlepas dari politik kampus, perlu sahabat-sahabat diketahui, mengapa korupsi, kolusi, dan nepotisme itu selalu saja terjadi? Itu pertanyaan mendasar. Jawabannya, pertama adalah persoalan kebutuhan yang artinya tidak ada batasnya. Kemudian yang kedua adalah tidak didukung oleh soal etika politik, kemudian moral politik. Lah, politik di kampus itu manifestasi, politik nasional merupakan manifestasi dari politik kampus. Makanya hari ini kader-kader PMII, saya secara pribadi menganjurkan untuk belajar politik yang beretika, yang bermoral. Walaupun pada prakteknya feminisme, ya mohon maaf. Ya cuman intinya kita harus kedepankan soal etika politik, kemudian moral politik itu yang harus menjadi harta kita, yang menjadi modal kita untuk investasi jangka panjang. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah perlu sahabat-sahabat diketahui bahwa gerakan PMII itu terdiri atas dua. Pertama adalah gerakan sosial atau membangun gerakan sosial. Kemudian yang kedua adalah berkecimpung di dalam lending sektor. Nah, di lending sektor itu, bagaimana kader PMII atau alumni PMII harus mengisi pos-pos yang memang menjadi satu pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan. Apa saja? Pertama, dia dididik untuk menjadi kaum akademis. Kemudian yang kedua, dia dididik untuk menjadi kaum pemikir. Kemudian yang ketiga, dia dididik untuk menjadi seorang agamawan. Kemudian yang paling terakhir adalah dia dididik untuk menjadi seorang politikus yang bermoral. Itu dua gerakan yang terdapat di PMII hari ini, dan itu dimaksudkan di dalam bukunya Trinidad, kemudian sahabat Fauzan Abbas demikian dijelaskan tentang soal gerakan PMII. Nah, terlepas dari hal itu, saya mengatakan, kemudian saya menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang hadir pada malam hari ini, terutama sahabat-sahabat dari Wisma, jangan pernah kita alergi terhadap politik. Karena kalau misalkan kita alergi terhadap politik, maka sama halnya kita alergi terhadap asas, kemudian soal slogan kita. Itu sehingga kita tidak boleh melakukan hal-hal yang kemudian itu mengalergikan ataupun mengharamkan soal politik. Nah, terlepas dari hal itu, langsung saja bekas buku pengurus Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Rayon Rosario Setrika, Komisariat Universitas Islam Malang, Rabu 24 April 2019, Oase Cafe dan Literasi, dengan tema budaya yang semangat atau hanya kepanjangan akal. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Akhir kata dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan pada saat saya sambutan, kemudian ada beberapa hal yang mungkin tidak berkenaan atau tidak enak di dalam hatinya sahabat-sahabati, saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tangan ke depan dan maju ke belakang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.